semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video psikoedukasi episode pertama bersama saya, Kisha. Di video psikoedukasi ini kita akan sama-sama belajar dan berdiskusi mengenai fenomena-fenomena psikologi yang terjadi di sekitar kita. Dan di video kali ini aku ingin membahas salah satu topik yang berangkat dari concern aku terhadap apa yang aku amati di lingkungan sekitar aku, yaitu adalah pro kontra pemberian dan penggunaan gadget pada anak usia dini. Di era teknologi informasi saat ini, penggunaan teknologi informasi seperti internet dan gadget itu sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat kita. Dan itu tidak hanya pada anak remaja dan dewasa saja, tapi anak usia dini, anak usia 1-5 tahun pun telah terpapar dan bahkan mereka telah mahir menggunakan gadget. Lalu pertanyaannya di sini, apakah boleh anak menggunakan gadget? Saya pernah coba melakukan eksplorasi kepada orang tua yang mengizinkan anaknya untuk bermain gadget. Apa sih alasan para orang tua ini mengizinkan anaknya untuk bermain HP? Lalu di antara alasan yang sering saya dengar adalah karena jika diberikan gadget, anak itu cenderung akan tenang, akan anteng gitu. Jadi ketika anak anteng, orang tua itu punya waktu untuk melakukan hal-hal lain. Lalu ada juga karena anak-anak itu penasaran dengan gadget yang dipakai oleh orang tuanya. Jadi kan kita orang dewasa di era digital ini tuh sangat sulit terlepas dari gadget dalam kehidupan sehari-hari. Jadi walaupun pada awalnya intensinya itu tidak ingin memberikan anak gadget, lalu ketika anak itu melihat orang tuanya WhatsApp, orang tuanya misalnya nonton YouTube, itu anak jadi merasa penasaran juga dan ingin tahu apa sih yang sebenarnya orang tua itu mainkan, orang tua itu lakukan. Jadi akhirnya orang tua itu terpaksa mengenalkan gadget kepada anak. Lalu alasan lainnya yang aku eksplorasi ini mungkin ada dampak dari pandemi COVID-19, dimana ketika sebelum pandemi anak itu belajar secara offline, bermain di sekolah bersama guru dan teman-temannya. Lalu ketika terjadi pandemi di mana semua kegiatan offline itu ditiadakan, anak harus beradaptasi untuk belajar secara daring, dimana pembelajaran daring ini tidak akan terlepas dari yang namanya internet dan juga gadget. Jadi di saat itulah anak mulai terpapar gadget dan mulai terbiasa menggunakan gadget. Lalu penggunaan gadget ini menimbulkan pro kontra nih di antara para ahli dan juga orang tua. Sebenarnya penggunaan gadget pada anak usia dini itu boleh atau tidak sih? Di kalangan orang tua sendiri ada kekhawatiran penggunaan gadget ini dapat menimbulkan dampak negatif seperti misalnya kecanduan dan juga agresivitas, jadi anak tantrum gitu ketika tidak diberikan oleh gadget. Tapi ada juga orang tua yang berpendapat bahwa penggunaan gadget ini sebenarnya baik. Kan di internet itu banyak kayak yang bisa dipelajari, banyak sarana pembelajaran untuk anak, misalnya video-video edukatif, video-video interaktif, yang mana di situ menjadi sarana belajar anak yang diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan anak. Lalu gimana sih sebenarnya penelitian itu menemukan dampak dari penggunaan gadget ini? Oke, jika kita berbicara tentang dampak, kita harus mengembalikan ini pada kajian ilmiah dan studi literatur tentang topik yang sedang kita bahas. Pada hal ini adalah penggunaan gadget pada anak usia dini. Oke, di sini aku menemukan sebuah studi meta-analisis yang dilakukan oleh Choi Lee pada tahun 2020. Studi meta-analisis itu adalah studi dari kumpulan literatur, kumpulan penelitian ilmiah yang disatukan untuk dicari konklusinya. Di studi meta-analisis Choi Lee dan rekannya ini mencoba mengumpulkan literatur tentang penggunaan gadget pada anak usia dini. Dan apa sih dampak yang dihasilkan dari penggunaan gadget tersebut? Oke. Studi ini menemukan ada beberapa masalah yang muncul ketika anak diberikan gadget secara berlebihan. Yang pertama adalah penggunaan gadget itu meningkatkan kecenderungan anak untuk mempunyai kebiasaan sedentary behavior, kebiasaan rebahan, di mana kebiasaan rebahan tersebut menjadikan anak itu jarang beraktivitas fisik di luar ruangan. Jadi ketika anak jarang melakukan aktivitas fisik, kecenderungan resiko kesehatan terganggu seperti obesitas itu jadi meningkat. Lalu resiko berikutnya itu ada gangguan perkembangan kognitif seperti speech delay dan keterlambatan perkembangan bahasa. Oke, ini menarik nih. Kenapa sih penggunaan gadget pada anak usia dini itu dapat mempengaruhi perkembangan bicara dan bahasa anak?
yang sering dilakukan, yang diberikan orang tua ketika memberikan gadget pada anak itu adalah memberikan tontonan untuk membuat anak anteng, seperti misalnya memberikan video YouTube agar anak sibuk dengan YouTube, fokus dengan YouTube, jadi anteng gitu. Lalu nonton YouTube atau nonton video di gadget secara pada smartphone secara berlebihan ini ditemukan bahwa itu memberikan dampak keterlambatan bicara pada anak. Kenapa sih nonton video YouTube secara berlebihan itu bisa memberikan dampak perkembangan bicaranya? Mungkin kita berpikir kalau sebenarnya video YouTube itu baik, apalagi kalau misalnya dia pakai bahasa Inggris gitu. Jadi diharapkan anak tuh dengan nonton bahasa Inggris yang mana otaknya masih berkembang jadi jago bahasa Inggris gitu. Ternyata memberikan anak video YouTube itu tidak membantu perkembangan bicaranya. Jadi karena ketika anak belajar bicara, mereka itu memerlukan yang namanya komunikasi dua arah antara yang dia dengar, si pembicara, dan juga dia, anak tersebut. Ketika anak itu hanya belajar bicara, belajar bahasa itu menggunakan YouTube, yang terjadi hanya komunikasi satu arah. Karena kan YouTube, anak hanya mendengarkan YouTube dan mungkin anak juga tidak balas berbicara gitu, tidak ada interaksi dua arah di situ. Jadi ketika tidak ada interaksi dua arah, perkembangan anak untuk berbicara dan bahasa itu jadi tidak terstimulasi dengan baik, sehingga dampaknya kemudian hari adalah terjadinya keterlambatan bicara. Itu kenapa pemberian gadget pada anak yang belum lancar berbicara ini sangat sebenarnya tidak disarankan. Lalu berikutnya dampak negatif yang ketiga di penelitian Nature adalah gangguan perkembangan sensor motor. Apa sih perkembangan sensor motor? Jadi sensor motor itu adalah tahap perkembangan di mana anak usia dini itu berusaha membangun pemahaman terhadap lingkungannya melalui rangsangan-rangsangan sensorik dan juga tindakan-tindakan motorik. Perkembangan sensor motor ini dibahas dalam teori perkembangan kognitifnya Jean Piaget, di mana pada tahap pertama, usia 0 sampai dengan 2 tahun adalah tahap penting pada anak untuk membangun sensor motornya. Di tahap ini anak itu mulai membangun makna terhadap apa yang dia rasakan, apa yang dia lihat dari lingkungan sekitarnya, dan juga mengkoordinasikannya dalam bentuk gerakan-gerakan fisik gitu. Yang mana pembelajaran pada tahap dini ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak berikutnya, seperti perkembangan dalam proses mengingat, problem solving, dan juga pengambilan keputusan. Lalu di mana masalahnya si gadget ini dengan perkembangan sensori motorik? Jadi ketika si anak itu terpapar gadget secara berlebihan, ini kan anak jadi anteng ya, jadi dia fokus hanya pada gadget. Dan ketika anak dia itu hanya menerima sedikit stimulus daripada ketika dia tidak bermain gadget. Jadi ketika bermain gadget itu kan anak cuma mungkin fokusnya matanya dan juga telinganya, lalu juga jari-jarinya untuk memainkan screen seperti itu. Ketika bermain gadget ini, stimulus yang didapatkan oleh anak untuk memahami lingkungan sekitarnya itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan stimulus yang dapat diperoleh oleh anak melalui eksplorasi seperti misalnya kegiatan-kegiatan permainan fisik, kegiatan berlari, kegiatan berinteraksi dengan anggota keluarga. Jadi makanya kenapa ketika anak itu fokus pada gadget dengan waktu yang berlebihan, dia kekurangan stimulus, pada akhirnya perkembangan sensori motorik dan perkembangan kognitif anak ke depannya ini dapat terganggu. Dari tadi kita ngebahas tentang dampak negatif dari gadget ini pada perkembangan anak. Kalau misalnya kita ngebahas dampak negatifnya, mungkin kita sebagai orang tua pengennya memisahkan anak dengan gadget ini karena terlalu beresiko. Tapi sebenarnya bisa nggak sih? Kalau aku pribadi melihat era digital ini, di mana anak-anak ini terlahir di era teknologi dan mereka sendiri adalah digital native, itu tuh bisa dibilang hampir mustahil untuk sama sekali memisahkan anak dengan gadget ini. Mungkin untuk mengencounter dampak negatif tadi, coba kita pelajari ada nggak sih dampak positif dari penggunaan gadget yang ditemukan oleh penelitian Charlie dan rekan. Ternyata ada guys. Jadi penggunaan gadget pada anak ini juga punya dampak positif. Di antaranya adalah yang pertama, konten dan media yang ada di internet, yang ada di YouTube misalnya, itu dapat menjadi sarana pembelajaran anak yang mana dia itu dapat merangsang memberikan stimulus untuk perkembangan kognitif si anak tersebut.
Lalu yang kedua, YouTube gitu ya. Sebagai contoh, YouTube itu kan memberikan banyak tutorial-tutorial atau juga contoh-contoh kegiatan kreativitas yang mana ketika anak itu menonton dan anak itu mencoba mengimitasi kegiatan tersebut, itu dapat meningkatkan kreativitas pada anak. Lalu yang ketiga, penggunaan media seperti gadget dengan pendampingan orang tua. Mungkin pendampingan orang tua ini perlu kita garis bawahi ya. Dengan pendampingan orang tua itu dapat meningkatkan kualitas hubungan dan interaksi antara anak dan orang tua. Lalu pertanyaan berikutnya adalah gimana sih caranya kita menghindari resiko negatif tersebut dan mengoptimalkan penggunaan gadget untuk perkembangan anak. Oke, di sini ada beberapa tips. Yang pertama adalah memberikan pendampingan orang tua ketika mengizinkan anak menggunakan gadget. Jadi jangan sampai ketika orang tua memberikan gadget itu anak sibuk dengan gadgetnya sendiri dan orang tua juga sibuk dengan kegiatannya sendiri. Itu peran orang tua untuk mendampingi anak dan berinteraksi dengan anak ketika menggunakan gadget ini diperlukan untuk menghindari risiko negatif dan mengoptimalkan penggunaan gadget. Lalu yang kedua, kita sebagai orang dewasa dan orang tua yang tinggal dengan anak usia dini ini harus aware dengan perilaku kita sendiri gitu. Jangan sampai kita tuh pengen memisahkan anak dengan gadget, dengan melarang anak menggunakan gadget, tapi kita sendiri sebagai orang tua tuh tidak terlepas gitu HP dari kita, laptop dari kita. Jadi kita pun sebagai orang tua harus mencontohkan perilaku yang baik. Lalu yang ketiga, membatasi durasi anak bermain gadget. Oke, kalau ngomong durasi, berapa lama sih sebenarnya waktu yang diizinkan untuk anak bermain gadget? Nah, di sini tuh ada saran dari World Health Organization atau WHO, di mana menurut WHO pada anak usia 1-2 tahun itu sebenarnya sama sekali tidak disarankan untuk bermain gadget. Namun jika memang harus bermain gadget, setidaknya tidak sampai 1 jam sehari. Lalu untuk anak usia 3-5 tahun, waktu yang disarankan adalah 1 jam sehari dengan pendampingan orang tua. Oke, sebagai konklusi, mungkin ini penutupnya. Dari diskusi kita sebelumnya, sebenarnya aku melihat bahwa peran teknologi ini sebenarnya tujuannya itu baik. Jadi teknologi ini sebenarnya itu adalah sesuatu yang bersifat netral, dan apakah teknologi ini akan lebih memberikan dampak negatif atau dampak positif kepada kita dan generasi penerus kita, itu sangat bergantung dengan bagaimana kita menggunakannya, bagaimana kita dapat mengoptimalkan penggunaannya. Oke guys, I think that's all for this video. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan seperti yang aku bilang sebelumnya, video ini tuh tujuannya adalah untuk sama-sama belajar dan kita berdiskusi. Jadi untuk kalian yang menonton video ini dan mungkin kalian punya pengalaman tentang gimana sih pengalaman parenting kalian untuk mengoptimalkan penggunaan gadget ini, mungkin kalian boleh share, atau mungkin apapun yang kalian rasakan dengan topik yang kita bahas hari ini, boleh kalian share di kolom komentar di bawah. Terima kasih atas partisipasinya, dan sampai ketemu di video psikoedukasi berikutnya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.